dapat pencairan. Wilayah 1, 2, 3 dapat pencairan plus bonus tambahannya. Informasi penting khusus penerima PKH BPNT yang dapat bansos ini mulai hari Rabu tanggal 26 Juni tahun 2024. Update terbaru bansos tahun 2024 PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Gimana kabar sahabat sosial semua? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos, channel yang akan membahas update-update terbaru pencairan bansos terkini. Cair dan cair lagi. Baik sahabat sosial semua, sebelum kita lanjutkan video selanjutnya, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share jika dianggap bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dapat pencairan. Wilayah 1, 2, 3 dapat pencairan plus bonus tambahannya. Informasi penting khusus penerima PKH BPNT yang dapat bansos ini mulai hari Rabu tanggal 26 Juni tahun 2024. Update terbaru bansos tahun 2024 PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Baik para sahabat sosial semua, para KPM, PKH, dan BPNT, apa kabar baik yang akan membuat hati Anda gembira? Bagi Anda yang masih menunggu pencairan bantuan PKH tahap ketiga untuk alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2024 maupun pencairan BPNT tahap keempat, ada informasi penting dan sangat membahagiakan di bulan ini. Simak informasi berikut ini agar Anda tidak ketinggalan berita tentang pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga, BPNT tahap keempat, dan bantuan tambahan yang bisa dirasakan manfaatnya. Besok, yaitu hari ini, pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat akan segera dilakukan. Selain itu ada juga kabar tentang bantuan tambahan khusus bagi KPM, PKH, dan BPNT yang sangat membahagiakan. Bantuan tambahan ini berupa uang tunai mulai dari Rp450.000 hingga sebesar Rp1.000.000 yang akan diterima pada bulan ini. KPM dengan kategori tertentu harus mengetahui dan bersiap menerima bantuan tambahan ini. Bantuan tambahan untuk KPM dengan anak sekolah. Bagi KPM, PKH, dan BPNT yang memiliki anak sekolah, pemilik kartu Indonesia Pintar KIP, atau pemilik buku rekening tabungan simpel, ada kabar baik, yaitu lainnya Anda akan mendapatkan bantuan tambahan berupa uang tunai dari program Indonesia Pintar atau PIP. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah masih mencairkan bantuan PIP pada bulan ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,4 triliun untuk bantuan PIP tahun 2024. Dana PIP tersebut akan disalurkan kepada 18,5 juta siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Proses penyaluran dana PIP tahun ini akan dibagi menjadi 3 tahap dengan skema yang tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.
Jadwal penyaluran dana PIP tahun 2024. Yang pertama adalah PIP tahap pertama sudah disalurkan kepada seluruh siswa dari jenjang SD hingga SMA mulai bulan Februari hingga April tahun 2024. Yang kedua adalah PIP tahap kedua. Penyalurannya direncanakan akan kembali disalurkan pada bulan Mei hingga September tahun 2024. Pelajar penerima bantuan PI terhadap kedua merupakan peserta didik usulan Dinas Pendidikan, pemangku kepentingan, serta peserta didik yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK penerima program tersebut. Yang ketiga adalah PIP tahap ketiga. Selanjutnya penyalurannya direncanakan akan dicairkan pada bulan Oktober hingga Desember tahun 2024. Nominal bantuan PIP tahun 2024, peserta didik SD mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun, khusus siswa baru dan siswa kelas akhir mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000. Peserta didik SMP SLB paket B mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahun, khusus siswa baru dan siswa kelas akhir mendapatkan bantuan sebesar Rp375.000. Peserta didik SMA atau SMK atau SMA LB atau paket C mendapatkan bantuan sebesar Rp1.000.000 per tahun, khusus siswa baru dan siswa kelas akhir mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Bagi Anda KPM, PK, dan BPNT yang memiliki anak sekolah, bersiaplah untuk mendapatkan bantuan uang tunai mulai dari Rp450.000 hingga Rp1.000.000 pada bulan ini. Bantuan tambahan ini merupakan bantuan PIP bagi siswa sekolah yang memiliki Kartu Indonesia Pintar KIP atau buku rekening tabungan simpel yang anak sekolahnya sudah masuk dalam SK nominasi pencairan tahun 2024 dan sudah melakukan aktivasi rekening. Uang bansos PIP akan segera masuk ke dalam kartu KIP maupun buku tabungan simpel anak sekolah Anda. Informasi selanjutnya yaitu BLT mitigasi risiko pangan. Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mengungkapkan BLT mitigasi risiko pangan tak kunjung cair. Erlangga bilang begini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemberian bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang tidak kunjung terrealisasi. Pencairan bantuan tersebut selalu mundur dari yang ditargetkan. Erlangga mengatakan saat ini pencairan BLT mitigasi risiko pangan sedang melihat seluruh postur dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Ia pun tidak bisa menjanjikan kapan bantuan tersebut akan cair. BLT mitigasi risiko pangan kita sedang melihat seluruh postur dari APBN. Dicairkannya kapan, nanti kita lihat lagi, kata Erlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Erlangga membantah jika program tersebut terkendala pada anggaran dan data penerima. Nggak ada kendala, anggarannya pasti ada. Kenapa belum cair? Tunggu saja imbuhnya. Sebagai informasi, pemerintah berencana memberikan BLT mitigasi risiko pangan. Bantuan itu awalnya direncanakan untuk periode Januari, Februari, Maret tahun 2024 sebesar Rp200.000 per bulannya. Pencairan BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan dengan cara dirapel atau diberikan sekaligus sebesar Rp600.000. Anggaran untuk program ini mencapai 11,25 juta triliun rupiah dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Tidak ada pengajuan penambahan anggaran.
Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan bahwa dirinya tidak berani mengajukan penambahan anggaran untuk program yang baru diumumkan pada Januari tahun 2024. Ini karena kondisi keuangan negara yang belum diketahui secara pasti. Yang kelima adalah belum termasuk dalam anggaran tahun lalu. Program BLT mitigasi risiko pangan tidak termasuk dalam anggaran program bansos yang dirumuskan tahun lalu. Untuk merealisasikan program ini, diperlukan pengajuan penambahan anggaran oleh Kemensos Republik Indonesia. Para KPM tentu berharap bahwa BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 ini akan segera dicairkan. Banyak yang mengandalkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada dokumen dari Kemensos yang kemungkinan Kementerian Keuangan untuk mengeksekusi bantuan tersebut. Di sisi lain, Tri Risma hari ini juga menyatakan keengganannya untuk mengusulkan anggaran tanpa mengetahui kondisi keuangan negara secara pasti. Semoga BLT mitigasi risiko pangan segera direalisasikan dan dapat membantu para KPM yang membutuhkan. Kita berharap ada kejelasan dari pemerintah terkait pencairan bantuan ini. Bagi para KPM harap bersabar dan tetap memantau informasi terbaru dari pemerintah mengenai pencairan BLT mitigasi risiko pangan ini. Proses penyaluran BLT mitigasi risiko pangan dilakukan melalui kantor pos. Cara cek penerima BLT mitigasi risiko pangan sembari menunggu jadwal pasti pencairan BLT mitigasi risiko pangan. Masyarakat dapat mengecek namanya terdaftar sebagai penerima atau tidak. Cara cek apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan dapat dilakukan melalui web cekbansos.kemensos.go.id. Anda hanya perlu menyiapkan KTP atau kartu keluarga atau KK untuk melakukan pengecekan penerima BLT mitigasi risiko pangan. Inilah cara cek apakah terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi sebesar Rp600.000 seperti dilansir dari tribun.com di artikel berjudul BLT mitigasi risiko pangan. Akses ke situs cekbansos.kemensos.go.id atau klik link ini. Isilah kolom dengan informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Masukkan nama penerima manfaat PM sesuai dengan data yang tertera pada kartu tanda penduduk atau KTP. Ketikkan 4 huruf kode yang sesuai dengan yang ditampilkan di dalam kotak kode tanpa spasi. Jika kode tidak terlihat dengan jelas, Anda dapat menekan tombol refresh untuk mendapatkan kode yang baru. Setelah mengetik kode tersebut, tekan cari data. Situs cekbansos.kemensos.go.id akan terlihat nama penerima manfaat atau PM sesuai dengan wilayah atau daerah yang telah Anda masukkan. Masyarakat yang akan menerima BLT MRP sebesar Rp600.000 dapat dikenali adanya tulisan ya di kolom status BPNT. Yang perlu diketahui, tidak semua masyarakat mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Kategori masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 adalah penerima kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Data penerima BPNT sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos Republik Indonesia.
Kriteria ini sama seperti penerima BLT El Nino yang disalurkan pemerintah pada akhir tahun lalu. Sehingga bagi Anda yang mendapatkan BLT El Nino, maka ada kemungkinan untuk kembali menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Buat para KPM, para ibu-ibu, kakak-kakak untuk BLT mitigasi risiko pangan, semoga secepatnya tersalurkan dan tidak diundur-undur lagi. Amin amin ya robbal alamin. Saya cukupkan sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.